Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat anggrek. Hari ini saya ingin sharing sedikit tentang cara menanam anggrek yang baru datang dari online. Ini ada beberapa jenis anggrek yang ukurannya antara ada yang sedikit pendek sekitar 40-an cm, tapi ada yang cukup rimbun dan tingginya sekitar 60-an cm ya teman-teman. Itu sebabnya saya menyediakan dua jenis pot, ukuran 20 dan ukuran 10. Pot ini sudah saya steril, saya cuci dengan sunlight dan sedikit saya kasih fungisida teman-teman. Lalu saya juga menyiapkan arang. Di sini nanti saya akan membuang serabut kelapanya karena menurut saya di sini di daerah saya itu kalau saya pakai serabut kelapa dia mudah jamuran teman-teman. Di sini saya menyiapkan dua jenis arang yang size besar itu untuk menali anggrek ke arangnya. Jadi saya butuh sedikit besar biar tidak mudah goyang ya anggreknya. Lalu juga saya menyiapkan arang-arang yang ukurannya sekitar 1-2 cm. Mengapa saya memilih arang yang ukurannya lebih kecil? Itu dikarenakan saya bisa menyiram tanaman itu kurang lebih 2 hari sekali teman-teman. Dan size yang sedikit kecilan ini sedikit banyak bisa menahan kelembapan air ya. Dia lebih lama lembab di dalam pot. Tapi air tetap mengalir poros ya. Air tetap mengalir cepat. Lalu saya juga menggunakan kalet gelang untuk menali anggrek ke arangnya. Menggunakan karet gelang berkolong besar dan yang berkolong kecil nih ya. Itu saja teman-teman yang saya gunakan dan terbukti selama ini memang akarnya cepat sekali keluar karena cepat sekali nempel, maksud saya. Cepat sekali menempel ke media. Jadi kurang lebih 2 minggu gitu sudah menempel kuat di media ya, dengan teknik yang sangat sederhana ini. Lalu nanti sebelum saya tanam anggreknya akan saya lepas ya media serabut kelapanya dan kemudian saya rendam ke air yang sudah saya beri campuran atonik dan air cucian beras, juga fungisida. Saya ini tidak mau ribet, jadi saya mencampurnya jadi satu. Oke, jadi perbandingannya itu 1-1 ya teman-teman. Ini adalah air cucian beras yang sudah saya fermentasi lebih dari 2 minggu ya teman-teman. Dan ini merupakan ramuan yang sangat poten dalam mempercepat menempelnya akar ke media tanam. Ini bisa diperhatikan ya teman-teman, media asalnya menggunakan kokopit ya, dan saya kurang suka karena jangka panjang ini jamuran di sini teman-teman. Jadi kita lepas semuanya, dan karena saya tidak sabaran, saya tidak mengapa melepasnya dengan akar yang masih sehat. Karena nanti akarnya akan tumbuh lagi ya. Jadi kita bersihkan. Nah,
begini ya teman-teman. Kita buang serabut kelapanya karena saya ingin jangka panjang tidak ganti-ganti media. Berikutnya saya akan melepas satu lagi yang akan kita tanam di pot yang lebih besar, dikarenakan ukurannya juga lebih besar ya plantnya. Ini sudah asam teman-teman, jadi medianya bisa dilihat sudah mulai kropos dan akarnya mulai membusuk. Nah, itu pertanda dia sudah asam medianya teman-teman. Untuk daun kaliandranya saya tidak buang ya teman-teman, karena itu pupuk yang bagus sekali buat kesuburan anggrek. Unsur haranya sangat tinggi. Oke, ini tidak begitu banyak, sudah bersih ya teman-teman. Selanjutnya plantnya kita rendam ya teman-teman. Kita rendam sekitar 5-10 menit. Oke, kita tunggu. Kalau sudah kita angkat, kita tiriskan sebentar. Oke teman-teman, kita pilih yang plant kecilan dulu ya. Kita ambil arang yang sekiranya bisa menahan, begini. Lalu ambil tali yang ukuran besar, yang kolongnya besar ya, ini karet, ditaruh di sini. Kita talikan ke arangnya teman-teman. Kita pakai 2 karet nih. Ini karet gelangnya. Begini kita ambil yang batang tua, kita talikan seperti ini teman-teman. Mengapa kok kita butuh harus menali ini? Ini biar akarnya terikat kuat dengan media. Seperti ini ya teman-teman. Jadi arangnya tepat berada di bawah plant, mengikat kuat dengan akar-akarnya. Karet gelangnya tadi saya menggunakan 2. Sekarang kita buat perkiraan seberapa banyak yang kita butuhkan untuk naruh arang di dasarnya. Jadi ini dipakai untuk arah-arah ya teman-teman. Nanti segitu yang harus kita isi bawahnya. Oke, kira-kira segini hasilnya, dan perlu diingat posisi tunas ini kita taruh di bagian tengah ya teman-teman. Jadi kalau ada pertumbuhan tunas baru lagi nanti potnya tidak cepat penuh. Oke, sekarang kita tinggal memenuhi bagian rongga-rongga yang masih kosong. Ini satu sisi sudah terisi, kita isi bagian depannya. Kita tekan-tekan arangnya ya teman-teman, jadi bisa menahan agar plantnya ini tidak goyah. Ini sudah cukup kuat. Dengan begini teman-teman bisa lihat posisi akarnya adalah nangkring di atas, jadi tidak terpendam. Itu nanti akan memberikan sirkulasi udara yang cukup terhadap
pertumbuhan akarnya ya teman-teman. Dan ini sudah siap teman-teman. Nah, sudah insya Allah tidak goleng kalau kena angin ya. Jadi tidak perlu lagi kawat untuk penyangganya. Bagi kita ibu-ibu terutama itu juga suatu challenge ya untuk membuat penyangga yang dari kawat. Makanya ketika saya pakai karet gelang ini merupakan solusi the best buat saya ya sebagai emak-emak ya, yang kekuatannya hanya seujung kuku untuk nekuk-nekuk kawat atau matain kawat buat penyangga. Nah, ini sudah siap satu dan tidak digeter-geter, tidak goleng dia plannya teman-teman. Jadi aman ya. Terus lagi dengan nali karet tadi, insya Allah akar itu dalam 2 minggu sudah nempel di media dan dia berjalan sangat tumbuh sangat pesat teman-teman akarnya. Apalagi tadi sudah kita kasih dengan fermentasi air cucian beras. Berikutnya kita menanam plant yang lebih gemoy, lebih tinggi ya teman-teman. Dan tada, jangan salfok dengan kondisi tangan saya, dikarenakan saya lebih nyaman bekerja dengan tanpa sarung pengaman teman-teman. Kayak ewoh gitu teman-teman. Ketika kita harus menaruh arang di dalamnya biar bisa merasa itu sudah pas atau belum, kita tidak bisa merasakannya kalau pakai sarung tangan ya. Oke, berikutnya ini sudah kita bersihkan, buang serabut kelapanya dan menurut saya ini ada akar-akar busuk yang harus kita potong ya. Oke, kita bersihkan akar-akar busuknya teman-teman. Ini dikarenakan tadi serabut kelapanya sudah cukup asam ya. Saya kira cukup karena sejatinya ini sebenarnya masih jalan akarnya, cuma warnanya aja yang coklat nih. Oke, kita ambil arang yang cukup besar karena plannya juga besar. Jadi ketika memilih arang itu kita sesuaikan dengan plannya ya teman-teman. Karena fungsinya ini selain untuk nempel akarnya juga untuk besar. Saya juga menggunakan karet gelang lagi dan mulai menalinya. Ini 2 kali ikatan teman-teman. Oke, kita ambil lagi. Ya. Nah, nih sudah tidak gerak-gerak. Nah, kalau dia kuat mengikat, nanti insya Allah 2 mingguan sudah kokoh ya, akarnya nempel di sini. Sekarang kita buat perkiraan seberapa banyak nanti kita naruh arang di bawahnya ya teman-teman. Perlu diingat bahwa yang akan tumbuh tunas baru adalah di bagian ini ya, bukan yang dari sana ya. Jadi yang tampak depannya nanti seperti ini ya teman-teman. Oke. Kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi sekitar separuh. Nah, kita taruh seperti ini. Tada! Dan ini sudah tidak goyah-goyah. Ini sudah
kuat ya. Begini teman-teman, bisa diperhatikan. Ini sudah tidak goyah-goyah ya. Dijamin tidak goleng teman-teman playnya. Jadi walaupun tanpa penyangga, ini akan bisa kokoh berdiri. Beginilah tipnya emak-emak ya. Emak-emak yang memiliki keterbatasan tenaga untuk bikin penyangga dari kawat. Ini. Jadi sudah jadi dua ini ya teman-teman. Satu untuk yang pot besar, satunya pot yang lebih kecilan. Oke. Saya akan tunjukkan mana plan-plan yang sudah sukses, dan saya selalu menggunakan teknik itu dari beberapa tahun ya teman-teman. Ini bisa dilihat akarnya sudah jalan. Ini baru tanggal berapa? Ini baru seminggu ya teman-teman. Baru seminggu dan sudah karetnya masih bisa dilihat kan teman-teman. Nah, tapi udah nggak goyah-goyah. Walaupun dia nangkring di tengah. Yang ini juga sama, baru 6 hari ini sudah keluar akar juga. Ini baru 3 hari yang lalu. Nah, sudah keluar akar kan. Ini juga khasiat dari air cucian beras teman-teman. Ya, jadi begini prosesnya. Bisa teman-teman lihat ini sudah langsung bisa beradaptasi. Saya tidak lari dari karet gelang. Nanti dia copot sendiri teman-teman. Sekitar 6 bulan gitu karetnya itu hancur dia. Jadi terkena pupuk atau mungkin efek penyiraman, dia kropos. Jadi jangan khawatir. Ya, ini 1 bulan belum ada. Hampir 1 bulan. Tapi sudah cakep sekali kan teman-teman. Inilah berani kotor itu baik. Nanti saya sabun bersih. Jadi terapi tersendiri ya, pegang-pegang arang, nekan-nekan itu. Kalau kita pakai glove, pakai sarung tangan, teman-teman. Nih, ini hasil nanam dari, coba saya lihat tagnya. Oh my god, ini baru 3 minggu. Jadi masih kurang 1 minggu lagi ya, baru bisa disebut sebulan ya. Tapi udah cakep ya. Nih, kalau yang ini sudah 5 minggu teman-teman. Nah, tekniknya sama kan. Nah, ini akarnya mantul. Tuh, akarnya juga mantul. Jadi demikianlah teman-teman yang bisa saya share. Cara sederhana menanam anggrek dari beli online. Ini tekniknya emak-emak pakai karet gelang dan air cucian beras. Ini poten sekali, sangat khasiatnya sangat benar-benar cakep ya. Yang ini saya lihat tanggalnya, yang ini 2 minggu teman-teman. 2 minggu dengan air cucian beras, mantul kan. Semoga video ini ada manfaatnya, dan Umu Danis izin undur diri. Wassalamualaikum.